Akar penyebab perilaku suka menunda. Mengapa kita sering berperilaku di luar keinginan kita? Sesungguhnya, sebagian besar perilaku kita didorong oleh pikiran bawah sadar. Salah satunya adalah perilaku gemar menunda. Deskripsi penundaan adalah tahu apa yang harus dilakukan, mampu dan ingin melakukannya, tetapi tidak melakukannya. Meskipun penyebabnya banyak, namun penyebab utamanya ada di pikiran bawah sadar. Kemampuan pikiran sadar manusia sangat terbatas. Apa yang Anda kendalikan secara sadar, sebagian besar terbatas pada satu hal saja. Inilah sebabnya mengapa ketika membuat perubahan nyata, jarang yang berhasil untuk jangka panjang. Jika hanya mengandalkan tekad atau willpower saja. Yang perlu Anda lakukan adalah mengubah perilaku otomatis di pikiran bawah sadar Anda, yaitu bagian diri yang mengendalikan semua fungsi vital pikiran dan tubuh manusia. Anda dapat mencoba mengatasi penundaan dengan menggunakan kemauan, namun hasilnya hanya berjangka pendek. Penyebab penundaan adalah asosiasi bawah sadar yang sebagian besar bertanggung jawab atas perilaku Anda. Sistem syaraf Anda dirancang untuk melindungi Anda. Ketika Anda merasa takut, secara otomatis sistem saraf akan memberitahu dan melindungi Anda. Ironisnya, kita secara tidak sadar melatih diri untuk takut akan hal-hal tertentu dengan membuat asosiasi yang salah tentang maknanya. Tidak ada satupun dalam hidup yang memiliki makna selain makna yang Anda berikan padanya. Anda membuat tautan atau koneksi neurologis ke pengalaman yang disimpan di sistem saraf Anda, sehingga Anda dapat bertindak cepat saat itu dan saat-saat berikutnya bila diperlukan. Setiap kali sesuatu terjadi pada diri Anda memberi makna padanya dengan cara mengkomunikasikan pengalaman itu kepada diri sendiri. Tanpa sadar, Anda selalu berusaha membangun makna. Anda mencoba menentukan apakah sesuatu itu berarti sakit atau pain, atau senang atau pleasure. Makna ini kemudian tersimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Kelak hal ini akan membantu Anda untuk bertindak secara tepat di masa depan. Tantangannya adalah ketika asosiasi diperkuat, Anda membangun kepercayaan yang akan sangat mempengaruhi perilaku Anda. Inilah yang seringkali menjadi penyebab penundaan. Secara intelektual, menunda adalah perilaku yang tidak masuk akal. Namun hal itu justru mengungkapkan banyak hal tentang ketidaksadaran Anda dan beban yang Anda pikul. Penyebab utama perilaku menunda-nunda adalah rasa takut. Khususnya rasa takut bahwa mengambil tindakan akan menyebabkan rasa atau pengalaman yang menyakitkan atau painful. Pada tingkat tertentu, pikiran bawah sadar Anda akan mencari tautan yang mengkaitkan tindakan dengan pengalaman yang menyakitkan atau tak nyaman. Meskipun Anda secara sadar ingin melakukan sesuatu, namun ketidaksadaran Anda akan mencegahnya. Ia akan mengaitkan rasa sakit dengan tindakan tersebut. Sebagai manusia, secara otomatis kita akan selalu mencari kenyamanan.
Inilah alasan mengapa Anda sering menunda-nunda pekerjaan. Padahal yang terasa tidak enak di saat ini akan menghasilkan kesenangan di masa depan. Belajar menekan kebutuhan akan kenyamanan inilah yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang diperlukan. Ketika Anda mulai menyadari bahwa penundaan adalah sebuah berkah yang tersembunyi, Anda dapat mulai menggunakannya. Penundaan mengungkapkan ketakutan Anda. Ia dirancang agar Anda dapat memaksimalkan kapasitas Anda untuk melewati ketakutan tersebut, dan juga menciptakan hal-hal yang sesungguhnya Anda inginkan dalam hidup. Kualitas hidup Anda berbanding lurus dengan jumlah ketidaknyamanan yang dapat Anda atasi dengan rasa nyaman. Penundaan juga dapat menjelaskan tujuan-tujuan yang paling Anda hargai. Kekhawatiran Anda untuk menunda-nunda itu menunjukkan bahwa beberapa bagian atau parts dari Anda cukup bertanggung jawab dan peduli dengan hal itu. Anda mungkin pernah mendengar adagium ini. Mula-mula kita membentuk kebiasaan, dan kemudian kebiasaan itu akan membentuk kita. Ini juga berlaku untuk pikiran dan kebiasaan menunda yang menunjukkan sebagai pola kebiasaan berpikir. Pikiran Anda akan mengarahkan tindakan Anda. Ibarat trek lagu pada cakram atau piringan hitam yang selalu memainkan nada yang sama ketika diputar. Perilaku Anda juga akan memainkan nada yang sama setiap saat. Asosiasi Anda dengan rasa sakit atau pain dan kesenangan atau pleasure berperan penting dalam perilaku kebiasaan Anda. Karena hal itu menentukan apa yang akan atau tidak akan Anda lakukan. Lewat cara pengulangan, Anda membentuk pola kebiasaan berpikir yang akan menyebabkan Anda secara otomatis bertindak atau menarik diri dengan cara yang pas ketika pola kebiasaan Anda terpicu. Menyadari asosiasi Anda dengan pain dan pleasure sangatlah penting dalam menangani akar penyebab penundaan. Ada banyak solusi simptomatik, namun tidak akan memberikan hasil yang langgeng. Meskipun Anda harus menggunakan willpower pada awalnya, tujuan Anda sesungguhnya adalah untuk membangun kembali asosiasi Anda pada tugas-tugas yang Anda hindari tersebut. Anda dapat mengatasi ketakutan atau keengganan tersebut dan memaksakan diri untuk segera menyelesaikannya. Meskipun penyebab penundaan ada di pikiran bawah sadar Anda, namun kenyataannya Anda sendirilah yang akhirnya dapat mengendalikan pikiran sadar Anda. NLP punya banyak teknik untuk melakukan hal ini. Antara lain, Swiss pattern, collapsing anchor, submodality shifting, dan lain-lain. Memang tidak mudah untuk melatihnya, namun layak untuk dicoba karena hasilnya akan lebih memuaskan.